Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Aragil Mahtum. Aku merupakan salah satu mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 1251320019. Pada video kali ini, aku bakal menceritain sedikit challenge yang aku lakuin selama 10 hari kemarin. Jadi, challenge ini merupakan salah satu ujian akhir semester, yaitu matkul pengantar ilmu komunikasi. Jadi, dosen aku tuh nyuruh aku bikin challenge, guys. Jadi, di challenge ini ada 3 poin, guys. Yang pertama, komunikasi dengan Allah. Yang kedua, komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi dengan diri sendiri. Jadi, di komunikasi dengan Allah ini, aku milih sholat tahajud. Kan seperti kita ketahui, sholat tahajud kan dilakukan sepertiga malam, seperti jam 2, jam 3, dan paling lamanya sebelum subuh. Jadi, selama aku melakukan challenge itu, aku bikin tipsnya. Jadi, aku sebelum tidur itu, aku minta alarm dulu. Jadi aku berdoa, ya Allah, ini bisa nggak ya aku melakukan challenge ini bisa nggak ya nanti bangun jam 2, jam 3. Ya udah, aku malam itu aku bikin niat. Jadi pas udah aku tidur, pas nanti aku bangun jam 2, jam 3 itu aku ngelakuinnya dengan tawakal, dengan sabar, dengan ikhlas. Karena buat bangun jam 2, jam 3 itu butuh effort gitu. Kadang kita bangun tuh mager banget kamar mandi, ya Allah, sumpah mager banget, ya Allah, kok jam segini kita bangun sih, mending tidur daripada bangun. Ya udah, demi challenge ini, bukan karena aku bangun demi challenge yang aku lakukan ini, tapi aku juga berkehendak bahwa yang aku lakukan ini tuh bisa membawa ke depannya lebih baik, dan juga ini bisa membawa ke depannya pahala bagi aku. Bukan karena aku sekedar melakukan challenge ini karena mengharap ridha Allah, tapi semata-mata mencari ridha Allah dengan cara tawakal dan sabar menjalaninya. Nah, selanjutnya itu komunikasi dengan orang lain. Aku memilih dengan mendoakan orang tua selama habis sholat. Jadi selama 10 hari kemarin itu, aku mendoakan orang tua sama habis sholat, itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Dan terkadang juga aku mendoakannya juga habis sholat tahajud. Jadi selama aku mendoakan orang tua ini, aku, ya Allah, semoga aku menjalani challenge ini bisa menitipkan doa yang terbaik buat orang tua aku. Sekalian juga aku mendoakan orang tua ini bukan karena challenge, juga buat karena pahala bagi aku dan juga orang tua aku. Dan aku juga menitipkan doa kepada orang tuaku, yaitu, ya Allah, sehatkanlah orang tuaku, panjangkanlah umur mereka dalam keberkahan, berikanlah mereka kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini. Karena tak ada yang lebih aku inginkan selain melihat mereka tersenyum bahagia dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Ya Allah, semoga setiap doa yang aku panjatkan untuk mereka sampai dan dijabah oleh-Mu, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Nah, di komunikasi dengan diri sendiri ini, aku memilih membaca Al-Quran. Jadi dalam 10 hari kemarin, membaca Al-Quran itu diperintahkan dalam 1 hari itu 5 lembar atau juga boleh. Nah, jadi aku mulai selama 10 hari kemarin, aku mulai baca Al-Quran dari Al-Baqarah. Misalnya kita dari surah Al-Fatihah dulu deh, surah Al-Fatihah, habis itu lanjut surah Al-Baqarah. Jadi misalnya kita baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai selanjutnya. Nah, ada juga di pertengahan hari itu, ada juga, dan terkadang dalam 1 hari itu aku juga baca Al-Quran itu 10 lembar, 10 halaman. Juga boleh lebih dari yang diperintahkan dosen kepada kita. Itu tergantung diri kita sendiri, kita mau nambah dalam 1 hari itu lebih atau enggaknya. Nah, selama aku melakukan challenge kemarin, aku sempat ada kendala nih. Jadi sempat pertengahan hari itu aku sempat sakit, demam. Terus
Terus aku kayak pantang menyerah, ini bisa nggak ya aku melanjutkan challenge ini. Jadinya aku kayak, ya Allah, aku bisa ya Allah, walaupun aku sekarang lagi keadaan demam, sakit. Jadi seiring berjalannya waktu, ya udah, aku dengan sabar, dengan ikhlas, aku bangun tahajud jam 2, jam 3. Habis itu aku dalam hari itu aku membaca Al-Quran. Dalam hari itu aku mendoakan orang tua. Ternyata bisa, kalau kita memiliki niat, kita bisa melakukannya walaupun dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Dan dari ketiga poin tersebut, misalkan dalam 10 hari itu kita ada nih yang ketinggalan bikin, ya udah kita ngulang lagi. Misalnya kita dalam 5 hari itu ada 1 hari yang kita gak bikin, jadi kita ngulang lagi bikin dari awal. Itu ketentuan telah ditetapkan dosen aku. Sekali tinggal dalam sehari itu ngulang lagi sampai kita benar-benar melakukan challenge tersebut dengan baik dan benar, dengan teratur secara yang ditetapkan waktunya. Di sela-sela hampir mau selesai menjalani 10 hari tersebut, aku sempat ada kendala atau sempat kodratnya wanita lah. Aku sempat ini haid atau dalam keadaan datang bulan. Jadi komunikasi dengan orang lain aku ganti dengan sedekah rutin. Jadi selama aku menjadi sedekah rutin, aku berinfak dengan orang yang membutuhkan, misalnya dekat Fatullah ada orang yang pengemis yang minta sedekah, ya udah aku kasih. Terus ada juga aku sedekah rutin di masjid, menambah kotak amal gitu. Sebelum kita bersedekah, kita berniat semoga yang kita sedekahkan ini bermanfaat bagi orang membutuhkan, yaitu dengan mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 77, yang artinya, Tuhan, kami telah terimakanlah persembahan dari kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita bisa melakukan sedekah dimanapun dan kapanpun, misalnya sama orang, misalnya sama pengemis, sama berinfak di masjid, atau dengan berbagai sedekah yang kita ketahui yang bakal menjadikan kita tuh ikhlas beramal sama manusia. Jadi dampak yang aku rasain selama melakukan challenge ini, yang pertama dimulai dengan sholat tahajud. Dengan sholat tahajud itu kita pikiran itu menjadi tenang, semua beban atau masalah yang kita pikiran itu juga terasa lebih ringan. Jadi kita tuh beristiqomah, kayak lebih dekat lagi dengan Allah, bertawakal. Dan juga dengan komunikasi dengan diri sendiri, misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kita dibikinnya untuk kita untuk lebih lagi membaca Al-Quran, memurojaah atau gimana, komunikasi dengan orang lain. Misalnya tadi mendoakan orang tua sama habis sholat itu juga udah kayak beristiqomah, bertawakal lebih baik lagi ke depannya. Bukan karena ini cuma sekedar challenge, jadi kita berhenti mendoakan orang tua habis sholat, itu enggak. Jadi kita tuh harus lebih menjalani lagi, lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih mendoakan orang tua lagi. Bukan karena ini semuanya karena mengharap ridha Allah, karena ini semuanya juga tergantung pahalanya diri sendiri dan juga pahalanya juga buat orang tua kita yang di sana. Itu guys yang aku alami selama melakukan challenge selama 10 hari. Jadi aku ada tips buat kalian semua, gimana sih cara buat perjalanan ini. Jadi kita tuh sebagai manusia, kita tuh harus beristiqomah menjalani itu. Misalnya dalam komunikasi dengan Allah, aku mengajak kalian untuk selalu perlahan-lahan mengubah diri untuk sholat tahajud. Dan juga dengan komunikasi dengan diri sendiri, aku juga mengajak kalian untuk membaca Al-Quran,
lebih giat lagi, lebih istiqomah lagi dengan sabar, dengan tulus dan ikhlas, dan juga dengan komunikasi dengan orang lain. Aku juga mengajak kalian untuk mendoakan orang tua habis sholat, mendoakan orang tua dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan selanjutnya ada juga tadi sedekah rutin, itu kita memberikan sedekah kepada orang lain dengan ikhlas. Dan misalkan kalian mau berdoa, tapi kita tuh kalau misalkan berdoa jangan mintakan, ya Allah berikanlah hamba ini, mudahkanlah sesuatu yang kalian pengenkan. Jadinya kita tuh harus dengan kata-kata yang baik dan benar. Jadi saran aku, tips yang aku berikan kepada kalian, itu ada sebuah hadis riwayat Muslim yang aku ketahui, yaitu sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari hadis tersebut kita diajarkan untuk memiliki niat yang baik, bukan karena niat yang kita pengenkan itu bukan karena hanya dunia saja, mereka juga buat akhirat, buat diri kita sendiri. Jadi itu dapat membantu dan dapat membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi semua yang kita inginkan, semua yang kita pengenkan itu tergantung dengan keteguhan hati kita yang tulus. Ada yang aku ketahui, yaitu doa memberi kita keteguhan hati yang baik dan tulus, yaitu dengan Allahumma musrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan, beribadalah kepadamu. Hadis riwayat Muslim 265. Jadi itu saja yang dapat aku sampaikan dan aku ceritakan selama challenge ini. Semoga yang aku sampaikan ini bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.